Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini berjumpa dengan saya, Ipa putrinya Bang Menel. Dan malam ini aku bertemu dengan kalian, berjumpa dengan kalian. Semoga kalian yang mensupport Ipa dari dulu sampai saat ini, semoga kalian diberi kelancaran dan diberi kesuksesan dan selalu diberi kesehatan ya, sehat badannya, sehat pikiran dan sehat batin. Dan semoga yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya, yang sedang stres healing biar nggak stres ya. Kalau ketika ada masalah dalam rumah tangga semoga kalian diselesaikan secara baik-baik. Dan ketika yang masih jomblo semoga dipertemukan jodohnya ya. Yang ketika yang sudah mempunyai, maksudnya udah mempunyai istri atau suami yang sudah menemukan jodohnya, semoga kalian langgeng dunia akhirat. Malam ini Pat hanya berbincang-bincang saja ya, yang kalian semoga mempunyai masalah apapun yang lupakan kepada Yang Maha Kuasa, karena segala ujian dan utusan itu semuanya dari Allah Yang Maha Kuasa, karena kita hanya menjalankan ujiannya dan tugasnya masing-masing. Kita hanya lupa sementara, tetapi apapun kehendaknya kita harus tetap bersujud kepada Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Karena setiap punya masalah atau keputusan itu sebenarnya ada secara baik-baik dan secara kasar. Tapi yang secara kasar ini yaitu lupa dengan segala yang ia jalani selama ini, bahwa di dunia ini hanya sementara. Dengan diselesaikan permasalahannya dengan baik-baik ini, bisa dibicarakan dengan baik-baik gimana keputusannya, tidak dengan kasar. Kalau yang kasar itu bisa dibilang orangnya egois yang suka marah-marah, ngebentak-bentak, itu kan yang termasuk orang egois. Selalu mengambil keputusan yang salah, yang kasar. Itu orang yang tidak yang mikir akan akhirnya seperti apa. Kebanyakan akhirnya kan menyesal. Tetapi kalau kita, insya Allah semuanya, kalau kita memiliki batin yang sabar, ketika mempunyai masalah selalu mengambil keputusan yang baik-baik dan sabar dan tabah, dijalankan pelan-pelan. Jangan ipat juga terkadang ada salahnya juga ketika menjalankan. Terkadang apa yang dibilang orang tua, terkadang ipat ngeyel, tetapi pada akhirnya ipat menyesal karena tidak mendengar apa omongan dari orang tua. Jadi ipat pelajari dari apa yang ipat jalani, karena ketika ipat tidak mendengarkan apa kata orang tua itu, yang ipat rasakan itu penyesalannya itu ya makan yang gak enak, atau kepikiran, atau jalani hari-hari itu kayak hampa gitu kan ya. Tetapi kalau kita mendengarkan apa kata orang tua, walaupun itu hal biasa, tidak berlebihan, tapi bagi kita tuh luar biasa kalau kitanya mendengarkan orang tua gitu ya. Begitupun kalau yang sudah ibu itu lelaki yang sudah mempunyai istri, karena kan suami ketika sudah punya istri kan pasti ke istrinya gitu kan, walaupun suami ini masih milik orang tua perempuan. Tetapi kalau ketika si suami ini mempunyai uang 50.000 dan uang 50.000 dan si ibu ini kelaparan dan istrinya juga kelaparan, mana gitu kan yang harus dikasih makan, ibu atau ke istri saya. Tapi di dalam Islam itu
harus memberi ke istri gitu. Karena ke ibu bukanlah wajibnya lagi, tetapi melainkan sedekah. Kalau yang Ipat ketahui dari ceramah-ceramah yang Ipat lihat, ya kalau nggak salah gitu ya, kasih makan ke istri dan anak-anaknya gitu. Jadi kalau kita ingin menikah atau mencari jodoh, jadi kita harus mempunyai pikiran yang matang. Ya, pikiran yang matang itu yaitu orang yang tidak egois dan selalu tidak mengambil keputusan yang kasar atau yang jelek gitu ya, teman-teman Ipat. Karena orang yang jadi gini deh, jadi kalau kalian sekarang lagi PDKT dengan lelaki atau perempuan, kalau masa PDKT-nya ini masih kasar atau egois, dinasehatin aja pelan-pelan. Kalau misalkan dinasehatin ini bisa berubah atau diubah, itu adalah pasangan yang siap berubah dan membuka lembaran yang lebih baik. Tetapi ketika pasangan ini dinasehatinya malah ngelawan, berarti itu sifatnya egois ya, teman-teman. Jadi kita jangan gampang menerima cinta, jangan gampang menerima kenyataan, tetapi kita juga harus kewarasan batin kita, kewarasan kitanya gitu loh ya, agar tidak kita yang menjadi korban atau bagaimana. Jadi kita harus menjalani pasangan ini, orang ini seperti apa ya, orang ini egois apa tidak gitu ya kan. Sama Ipat dulu egois gitu kan, selalu pengen menang sendiri, inginnya ngedengerin diri sendiri terus kan. Ketika sadar itu diomong dengan teman, jangan seperti itu gitu kan, dan sadar Ipat juga dijauhi teman-teman gitu kan, tapi hanya orang tua lah yang menyelamatkan Ipat dari sikap Ipat dan sifatnya Ipat seperti apa gitu loh. Kenapa Ipat dijauhi dan dinasihati dengan orang tua Ipat seperti ini, Ipat seperti itu. Jadi Ipat sadar, Ipat dijauhi teman-teman itu kenapa ya, karena ego kita sendiri, ego Ipat sendiri egois yang selalu ingin menang sendiri dan selalu ingin didengerin sendiri omongannya gitu loh, selalu meremehkan apa kata orang. Tapi pas sadar, jadi pas sekarang kebanyakan diem aja gitu ya, ngomong sesuai apa adanya. Ketika ada yang menasehati Ipat terima, kalau orang yang menasehati kita berarti kita yang salah gitu kan. Jadi kita ambil, kita pelajari, oh berarti ini yang saya ambil dari nasihat orang itu gitu ya. Karena setiap orang itu pasti ada aja nasihat dari seseorang, berarti kalau ada nasihat berarti kitanya yang salah gitu kan ya. Jadi jangan kesinggung, kita terima aja nasihat dari seseorang itu, karena bahwasannya orang sekitar atau orang siapapun, orang yang menasihati kita ini adalah orang yang peduli dan orang yang sayang dengan kita. Tetapi kalau orang yang dinasihati tapi membeludak, maksudnya kayak nggak terima, enggak, oh bukan kayak gini, bukan kayak gitu, berarti itu adalah, ya kita bisa menilai sendiri, berarti orang itu orang yang egois ya guys, orang yang tidak mau kalah. Tapi orang kayak gitu, kalau orang yang egois itu tidak akan mempan dengan nasihat, tapi mempan itu mempan itu yaitu ketika sadar dia akan dirinya sendiri, kayak dijauhi teman atau hari-harinya dia akan berubah beda dengan seperti biasanya, atau enggak banyak masalah. Ya orang yang egois itu pasti akan banyak masalah gitu ya, karena dia selalu membuat ketika ada masalah dia lawan gitu kan ya. Karena kalau aku sendiri nih ya, Ipat pribadi, kalau alhamdulillah Ipat mah kalau setiap ada masalah tujuan datang itu kayak ya Ipat cukup memendam di batin aja, di hati, kayak ya udahlah kita pasrahkan saja yang Tuhan, ke Tuhan, ke Allah yang mengasihi, dan kita bersujud ke Allah, ya Allah ringankanlah ujian yang Kau berikan kepada Ipat, tetapi bahwasannya
aku tahu engkau mengasih ujian ke Ipat ini, pasti Ipat mampu dan bisa melewatinya. Tapi atas ridhomu, tolong ringankan lagi ujian yang Ipat jalani saat ini. Dan insya Allah akan diringankan. Dan sampai saat ini Ipat bisa melewati melewati ujian-ujian yang Ipat jalani, walaupun sambil perih jalan ini, sambil merengek-rengek. Tetapi apalah daya, namanya ujian, kita tidak boleh egois apa yang diberi. Mungkin itu saja kali yang Ipat berikan. Mungkin Ipat juga di sini bukan orang pintar atau bukan orang yang penasihat. Ipat juga bukan orang yang banyak pikiran leluasa atau sok tahu apa bagaimana, ya karena kan ini sepengetahuan Ipat apa yang Ipat tahu gitu ya. Yaudah, itu saja kemungkinan. Terima kasih teman-teman untuk malam ininya. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Oke, terima kasih ya saja. Itu aja dari Ipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.